Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Saya berharap kita sekalian berada dalam keadaan baik dan selalu bersuka cita dan selalu di dalam naungan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kembali saya akan melanjutkan uraian saya tentang Alkitab. Mengapa saya harus membahas tuntas Alkitab? Karena Alkitab adalah menjadi pondasi dan dasar dari iman kekristenan. Dan kita tahu bahwa iblis sangat gencar dalam menyerang Alkitab. Karena dia tahu Alkitab adalah pondasi iman orang Kristen. Iblis selalu berusaha untuk meruntuhkan Alkitab, untuk menghancurkan Alkitab. Kita tahu, iblis menggencarkan serangan terhadap Alkitab secara luar biasa. Bahkan bisa dikatakan membabi buta. Mengapa? Karena iblis tahu bahwa Alkitab adalah fondasi iman kekristenan. Di dalam Alkitab terkandung kebenaran dan rahasia keilahian. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai umat percaya harus memahami benar-benar tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Alkitab. Mengapa? Supaya kita bisa memberikan pertanggungjawaban iman kita ketika iman kita diserang melalui Alkitab. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab adalah firman dari Allah yang Maha Tahu. Bagaimanakah jika sebuah kitab berasal dari Allah yang Maha Tahu? Pastilah kitab itu akan berisikan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang jauh di masa lalu, bahkan hal-hal yang masih jauh di masa depan. Kalau Allah yang Maha Tahu berfirman, Ia sanggup mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, bahkan yang masih ada di dalam pikiran. Kitab Taurat Musa berisikan proses penciptaan langit dan bumi. Ini mengenai sesuatu yang manusia tidak mungkin tahu, tetapi Allah nyatakan kepada manusia. Kemudian, mungkin ada orang berkata, bagaimanakah kita tahu bahwa catatan tentang penciptaan itu benar? Pertanyaan yang sama adalah, bagaimanakah kita tahu bahwa catatan itu tidak benar? Cara yang masuk akal dan fair ialah menilai catatan sebuah kitab tentang sesuatu yang akan datang. Pembandingannya ialah, jika catatannya tentang apa yang akan terjadi ribuan tahun di depan ternyata benar, maka tentu cukup beralasan untuk mempercayai catatan tentang perkara yang ribuan tahun di belakang. Di dalam kitab Nabi-Nabi, Nabi Yesaya telah memberitahukan tentang masa depan bangsa Yahudi yang akan diperbudak karena pelanggaran mereka. Dan setelah 70 tahun, mereka akan kembali ke tanah perjanjian di bawah perintah Raja Koresh. Nubuatan itu diucapkan oleh Nabi Yesaya seratusan tahun sebelum Raja Koresh berkuasa. Bisa dibaca di Yesaya 44 ayat 28 dan di Yesaya 45 ayat 13.
Masih ada banyak nubuatan lain di dalam Alkitab yang sulit bagi siapapun untuk menyangkal keterlibatan Allah yang Maha Tahu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, Kitab Perjanjian Lama adalah kitab suci orang Yahudi. Lalu mengapakah ia juga menjadi kitab suci orang Kristen? Atau mengapakah orang Kristen mengambilnya menjadi kitab suci mereka? Seperti yang saat ini dipertanyakan oleh saudara kita yang Muslim. Jawabannya ialah karena di dalam kitab suci orang Yahudi itu berisikan janji Allah kepada mereka untuk mengirimkan seorang juru selamat bagi dunia. Dan dia juga akan disebut seorang yang diurapi atau Mesias. Orang Kristen melihat bahwa Yesus itulah Mesias, atau bahasa Yunaninya Kristus, atau orang yang diurapi dan yang ditetapkan sebagai juru selamat dunia. Dan orang Kristen mengakui bahwa dialah sang Mesias, juru selamat yang Allah janjikan kepada umat manusia. Orang Kristen berhasil melihat di dalam kitab orang Yahudi terdapat petunjuk yang sangat jelas bahwa Yesus adalah sang juru selamat. Sebaliknya, orang Yahudi gagal melihatnya dan mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias mereka. Orang Yahudi bahkan sampai hari ini menunggu seorang Mesias. Padahal ada sekitar 300 nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama yang menunjuk kepada Yesus. Antara lain, dia akan lahir dari keturunan Abraham dan keturunan Daud. Dan sang juru selamat dinubuatkan oleh Nabi Mikha 600 tahun sebelum kelahiran Yesus, bahwa Yesus akan dilahirkan di kota Betlehem. Dalam Mikha 5 ayat 1 yang berbunyi, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Bahkan sang juru selamat akan dilahirkan oleh seorang perempuan perawan telah dinubuatkan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus dalam kitab Nabi Yesaya 7 pasal 14. Bunyinya, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Bahkan di dalam kitab Zakaria yang ditulis 400 tahun sebelum kelahiran Yesus telah dituliskan bahwa sang juru selamat akan mengendarai keledai muda memasuki kota Yerusalem. Ini tertulis di Zakaria 9 ayat 9 yang berbunyi, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Orang-orang Yahudi tahu bahwa ada nubuatan tentang sang Mesias yang akan mengendarai keledai memasuki kota Yerusalem. Suatu peristiwa di sekitar tahun 1994 di mana sejumlah orang Yahudi di New York ingin mendaulat seorang rabi di kota itu yang sangat terkenal untuk menjadi Mesias.
Lalu sejumlah yang lain tidak setuju sambil mengajukan keberatan bahwa Sang Mesias harus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Bagaimana mungkin rabi itu memenuhi nubuatan Nabi Zakaria, yaitu menunggang keledai memasuki kota Yerusalem dari New York? Lalu pendukungnya menjawab bahwa nubuatan Nabi Zakaria itu sesungguhnya adalah kiasan, dan itu bisa saja yang dimaksudkan adalah pesawat Boeing 747. Seharusnya mereka mengakui bahwa Sang Juru Selamat telah datang sekitar 2000-an tahun silam, yaitu Yesus. Dan 1 minggu sebelum penyalibannya, Yesus telah mengendarai keledai muda memasuki Yerusalem sambil orang-orang melambai-lambaikan daun palem dan menyambutnya dengan teriakan Hosana. Di dalam sejarah umat manusia, tidak ada dan tidak akan ada lagi seseorang yang bisa menggenapkan seluruh nubuatan kitab Perjanjian Lama tentang Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus adalah Sang Juru Selamat. Mereka malah masih menunggu kedatangan Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Orang Kristen melihat nubuatan di kitab mereka dan menamainya Kitab Perjanjian Lama, karena isinya adalah janji-janji Allah. Karena kitab-kitab yang datang kemudian juga berisikan janji-janji Allah, maka yang terdahulu disebut Perjanjian Lama, sedangkan yang terakhir disebut Perjanjian Baru. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, sekitar tahun 30-an ketika Yesus membuat pernyataan tentang bait Allah yang berdiri kokoh saat itu, bahwa satu hari tidak akan ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas yang lain. Artinya akan dirobohkan. Semua orang Yahudi yang mendengar menjadi marah. 30-an tahun kemudian, sekitar tahun 70 after Christ, Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem dan kemudian menghancurkan kota itu, termasuk bait Allah yang megah itu. Karena banyak perkakas emas dan perkakas yang berlapiskan emas, maka sesudah peristiwa kebakaran itu, masyarakat memecahkan batu-batu untuk mencari lelehan emasnya. Tepatlah apa yang dinubuatkan oleh Yesus, bahwa akan datang waktunya bait Allah itu dirobohkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan tertumpuk di atas yang lain. Sebagian orang yang mendengar langsung nubuatan Yesus mungkin masih hidup ketika penggenapan terjadi. Kita tahu hampir semua kitab suci, berbagai agama yang beredar, dan tidak menemukan satu kitab pun seperti Alkitab yang sanggup memberitahukan hal-hal yang akan datang dan kemudian digenapi tepat seperti apa yang telah tertuliskan. Mengenai Yesus, Sang Juru Selamat, bahkan dalam kitab Perjanjian Lama tertulis 300-an nubuatan yang digenapinya. Tidak ada satu pribadi pun di muka bumi ini yang telah atau akan menggenapi semua nubuatan tersebut. Orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus, namun mereka tidak akan mendapatkan seorang pun yang dapat menggenapkan nubuatan yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Sekarang keledai tidak diperbolehkan berjalan di kota Yerusalem karena jalanan telah dipenuhi mobil.
Bagaimana cara Mesias dukungan mereka menggenapi nubuatan Nabi Zakaria lagi? Dan sekarang orang-orang Yahudi tidak tahu mereka berasal dari suku apa. Lalu bagaimanakah cara mereka mengidentifikasi Mesias yang harus berasal dari suku Yehuda sesuai dengan nubuatan dalam kitab Taurat Musa? Bahkan Mesias akan lahir dari keluarga Daud dan di kota Bethlehem. Itu sudah hampir tidak mungkin karena Bethlehem kini ada di wilayah Arab dan di sana tidak tinggal lagi keturunan Daud. Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, adalah kitab-kitab nubuatan. Nubuatan yang terkandung di dalam kitab Perjanjian Lama telah tergenapi dalam catatan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru. Sedangkan nubuatan-nubuatan yang terkandung dalam kitab Perjanjian Baru telah tergenapi dalam catatan sejarah. Dan ini adalah bukti otentik bahwa baik kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru adalah kitab-kitab yang diilhami oleh Allah yang Maha Tahu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang Yahudi tidak mengakui kitab Perjanjian Baru, melainkan hanya Perjanjian Lama saja. Padahal kedua kitab itu adalah berpasangan. Ibadah simbolik persembahan domba di atas mezbah dalam kitab Perjanjian Lama maupun yang dilaksanakan teman muslim pada hari Aidil Adha tentu tidak ada makna tanpa penjelasan kitab Perjanjian Baru bahwa itu adalah ibadah simbolik yang menunjuk kepada penyaliban Yesus yang juga disebut anak domba Allah. Orang Yahudi pasti bingung mengapa nenek moyang mereka disuruh membunuh domba. Mengapa anak sulung mereka digantikan dengan seekor domba pada saat mereka akan dibawa keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga serta menaikkannya ke sebuah tiang yang berbentuk salib. Setiap orang yang digigit ular yang tidak mau mati harus memandang kepada ular yang ditinggikan di atas sebuah tiang. Setelah sekitar 1.500 tahun kemudian, Yesus menjelaskan maknanya kepada Nikodemus yang datang malam hari. Yesus berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Tentu hal-hal ini bukan hanya patut direnungkan oleh orang-orang Yahudi, melainkan juga patut direnungkan oleh Al-Mekdidat dan teman-teman Muslim lain. Allah telah memberikan banyak tanda tentang Sang Juru Selamat. Yesus adalah Juru Selamat dunia yang dikirim dari sorga. Tandanya sudah sangat jelas. Kalau Muhammad gagal melihatnya dan kemudian memunculkan kontroversial, Anda tentu tidak perlu ikut-ikutan. Karena tanda-tanda yang sangat jelas telah diberikan, dan siapapun yang gagal melihat tanda itu pasti akan tersesat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semoga pemaparan yang singkat ini bisa memberikan wawasan yang lebih lagi bagi kita semua bahwa Alkitab betul-betul diilhami oleh Allah yang Maha Tahu, dan itu sangat tidak diragukan lagi karena nubuatan yang tertulis di dalam Alkitab pasti digenapi secara akurat. Bersama saya, Noverina Solihin,
Dan teruslah mendukung channel penginjilan ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.